Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang pada siang ini saya diberikan kesehatan dan insya Allah bisa memaparkan hasil dari laporan magang saya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing magang yaitu Bapak Ahmad Rijal Solihuddin SMB MBA yang telah memberikan kesempatan juga kepada saya pada siang hari ini untuk memaparkan hasil dari laporan magang. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Gesep Rahmat, NIM 18011-299 dari Prodi Manajemen. Langsung saja kepada slide pertama, yaitu latar belakang dari magang. Magang tersendiri merupakan salah satu program akademik yang mengasah keahlian mahasiswa dengan merangkum semua pembelajaran yang telah didapat dari awal perkuliahan. Program magang yang dilaksanakan oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan ini menjadi suatu proses belajar dan mengembangkan skillnya di dunia pekerjaan dan juga dapat menambahkan banyak sekali wawasan dan ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan dapat mendapatkan ilmu dan manfaat bagi dirinya sendiri dan mampu mempraktikannya pada perusahaan tempat mahasiswa bekerja suatu hari nanti. Dan yang kedua yaitu tujuan dan manfaat magang. Ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sebagai syarat pemenuhan 4 SKS pada mata kuliah magang, di mana menjadi syarat kelulusan untuk menjadi sarjana. Yang kedua, melatih mahasiswa magang untuk mengaplikasikan teori yang telah diberikan selama perkuliahan. Yang ketiga, melatih mahasiswa magang untuk disiplin dan tanggung jawab kepada tugas dan pekerjaan yang telah diberikan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dan pengembangan diri sekaligus pengalaman bagi peserta magang. Selanjutnya yaitu waktu dan lokasi pelaksanaan magang. Untuk pelaksanaan magang yang saya laksanakan itu pada periode pertama, yaitu dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 25 hari kerja terhitung pada mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021. Dan saya selama magang itu dilaksanakan secara full day, atau dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 8 itu udah masuk jam kerja, dan kita keluar itu jam 16.00 dengan istirahat itu selama 2 kali pada jam sholat, kurang lebih sekitar 30 menit. Dan pelaksanaan magang saya berlokasi di PT Auto Production yang terletak di Jalan Melati nomor 67 Sambilegi Baru, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya yaitu rencana kerja dan job desk magang yang saya dapat selama di Auto Production kemarin. Rencana kerja untuk saya sebagai penulis, yang pertama itu gambaran umumnya rencana kerja penulis adalah mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan digital marketing dan memahami bagaimana sistem yang terdapat di perusahaan tersebut atau di perusahaan atau production. Dan job desk yang saya dapat kemarin, saya mempunyai 2 pekerjaan. Yang pertama, melakukan riset produk. Riset produk ini saya lebih ke yang handmade untuk dipasarkan di website internasional, atau mungkin kita bisa sebutnya platform atau aplikasinya itu di Etsy. Ya sama mungkin seperti kayak Shopee, kayak Lazada, Tokopedia, kayak gitu, cuma ini untuk internasional yaitu di Etsy. Dan pekerjaan yang kedua yaitu riset jasa hotel. Kita itu meriset data hotel untuk dipasarkan seperti pada cuaca, tempat wisata di sekitar hotel, restoran, things to do, dan penawaran yang disediakan saat berlibur di hotel tersebut. Kemudian setelah dilakukan riset terhadap hotel, jasa hotel, setelah itu kita melakukan pengiklanan melalui salah satu platform digital yaitu Facebook Ad. Dan yang selanjutnya adalah sejarah singkat perusahaan. Perusahaan Auto Production ini memang merupakan perusahaan baru, bukan perusahaan yang lama. PT Auto Production ini perusahaan yang bergerak dalam bidang event organizer yang bertujuan membantu para pengguna jasa organizer bagi event kecil maupun event besar. Perusahaan ini melayani kerjasama dengan pelayanan yang profesional dan mengedepankan kualitas.
Memang auto production tergolong masih baru seperti yang saya tadi sebutkan, namun kami mampu bersaing dengan IO yang ada sebelumnya. Kru dari auto production juga memiliki tanggung jawab alokasi kerja sedemikian rupa guna menjamin suksesnya event yang ditangani. Perusahaan yang sudah pernah menjadi partner kami atau menjadi partner dari perusahaan auto production itu kurang lebih ada Diplomat, BCA, BII, Suzuki, Speedy, dan lainnya seputar yang ada di Indonesia. Dan juga ini merupakan struktur organisasi dari auto production. Yang pertama itu dipimpin oleh general manager, yang di bawahnya itu mempunyai admin manager, project manager, admin keuangan umum, dan juga marketing umum. Dan yang kemarin saya itu selama di auto production, selama magang di sana, ini lebih ke yang marketing umum. Saya ada di sana. Dan di bawahnya itu ada admin project, admin keuangan project, marketing project, dan venue and hotel. Dan di sampingnya ada departemen IT, logistik, scientific, program, and speaker. Nah, kemarin saya ada di marketing umum, itu lebih tepatnya ada di departemen IT, di bawah departemen IT. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi dari perusahaan auto production. Yang pertama itu visinya itu menjadi perusahaan event organizer yang profesional dan terbaik di Indonesia. Tentunya setiap perusahaan ingin menjadi yang terbaik. Dan yang selanjutnya itu misinya. Misi yang pertama itu membangun budaya kerja perusahaan yang profesional. Yang kedua, membangun tim yang kreatif yang penuh dengan ide-ide kreatif. Yang ketiga, melakukan sinergi saling menguntungkan dengan partner bisnis. Dan yang keempat, membangun jaringan seluas-luasnya dengan personal, instansi maupun perusahaan. Dan selama saya kemarin di sana, memang perusahaan auto production ini dia mempunyai jaringan banyak sekali partner bisnisnya, dari mulai event organizer dan juga maupun dalam digital marketingnya. Dan menurut saya untuk perusahaan yang enggak terlalu besar itu adalah hal yang luar biasa. Dan untuk kegiatan magang itu saya model magangnya itu bekerja di kantor secara langsung. Tapi sudah dipastikan ya kalau kita itu dalam keadaan sehat-sehat. Soalnya kan kemarin waktu magang itu masih pandemi juga. Nah, kegiatan langsungnya itu ya dari pagi, dari jam 8 sampai jam 6 itu dilaksanakan secara langsung di kantor. Dan setiap masing-masing kita itu tidak semuanya tuh ada dalam satu divisi, tetapi dibagi menjadi 2 divisi. Jadi tiap-tiap orang mungkin ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu jam kerjanya itu dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 sampai jam 16 WIB, dengan istirahat itu setiap sholat. Jadi jam 12 pada sholat zuhur dan juga pada sholat asar. Dan untuk situasi kantor, menurut saya situasi kantornya tuh udah kondusif, udah bagus lah untuk perusahaan yang enggak terlalu gede gitu. Soalnya di sana dari mulai untuk rekreasinya gitu, agar pegawai itu enggak pusing, di sana ada meja pingpong, tenis meja itu ada, dan kita boleh menggunakannya tuh setiap kita istirahat atau mau masuk kerja itu boleh. Dan juga jaringan di sana juga cukup bagus, udah bagus, jadi nggak ada kendala buat alasan karena jaringan gitu. Tapi ada juga satu kekurangannya itu pada listrik. Di sana sering mati listrik, tetapi itu nggak terlalu nggak terlalu menghambat karena mati listriknya juga nggak terlalu lama. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan ini bisa diambil dari magangnya dulu. Magang ini merupakan program dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dengan mempraktikkan teori selama kuliah di dunia kerja. Dan untuk selama kemarin magang kemarin sebagai tempat magang bagi mahasiswa untuk menerapkan apa yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, dan juga dapat mengasah kemampuan mahasiswa untuk lebih meningkatkan kreativitas, mengerti bahwa strategi kreatif sangat diperlukan oleh produsen untuk dapat memperoleh konsumen,
bagi mahasiswa juga tahu apa tugas dan tanggung jawab seorang kreator dalam sebuah event, dan mahasiswa jadi mengetahui pentingnya analisis pasar sebelum melaksanakan eh, penjualan baik secara langsung maupun secara digital. Dan kemarin kita memang benar-benar diajarkan bagaimana cara menganalisis. Memang dalam sebuah analisis pasar itu bukanlah hal yang mudah, itu sebagai mungkin bisa disebut tenaga ahli lah. Cuma kita diajarkan kemarin dan kita mempraktekannya, dan juga kita melakukan penjualannya juga, dan itu cukup memuaskan dan cukup melelahkan, dan menjadi eh, pengalaman yang luar biasa lah bagi kami mahasiswa yang kemarin magang di sana. Soalnya kita juga dikejar deadline kayak gitu, dikejar deadline, dan itu memang menjadi tanggung jawab yang lumayan berat. Cukup sekian pemaparan laporan magang dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan mohon koreksinya apabila apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.